Perkenalkan, nama saya Dina Astuti Apriani Nenggolan. Saya mahasiswa semester 4 dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang lipid. Lipid ini bisa disebut juga dengan lemak. Nah, saya akan menjelaskan pengertian dari lemak. Lipid adalah sekelompok ikatan organik atau karbon, hidrogen, dan oksigen yang larut dalam bensin, ether padat di suhu ruang tertentu, titik leburnya tinggi, dan cair di suhu ruang yang disebut dengan minyak. Di sini juga terdapat klasifikasi lemak. Struktur kimia klasifikasi lemak ini terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama ada struktur kimia, biologi, sumber, konsistensi, dan wujud atau terlihat dan tak terlihat. Dan yang ketiga adalah struktur kimia. Lemak sederhana, lemak atau lemak netral, lemak majemuk atau fosfolipid dan lipoprotein, dan lemak turunan atau asam lemak dan sterol. Di sini terdapat karakteristiknya juga. Pertama ada komponen yang heterogen yang terdiri dari lemak, minyak malam atau lilin, dan komponen lain yang terdapat pada mak dan tubuh manusia. Dan yang kedua, tidak larut dalam air, larut dalam pelarut organik, etanol, benzen, dan lain-lain. Dan yang ketiga, umumnya lemak terdiri dari 98 sampai 99% trigliserida yang terdiri dari asam lemak, rantai lurus hidrokarbon dengan gugus karboksil COOH pada 1. Yang keempat ada asam lemak adalah ujung metil group di ujung lain atau CH3. Lemak biologiknya, lemak disimpan ke trigliserida atau simpanan energi utama. Komposisinya tergantung dari makanan kita. Sumber energi dari jaringan adiposa, gliserida mungkin kombinasi dari rantai PND, sedang panjang jenuh atau tidak jenuh. Yang kedua ada lemak struktural, fosfolipid dan kolesterol. Yang ketiga ada fosfolipid. Fosfolipidnya adalah lemak yang salah satu kedudukan asam lemaknya diganti dengan ikatan fosfat. Fungsi tergantung dari molekul ikatan fosfat. Fungsi tergantung dari molekul yang menempel jika klonin atau vitamin B menuju ke lecithin, lalu ke struktur sel membran dan mempertajam memori dan memelihara fungsi sel. Lalu ada yang disebut dengan lemak sederhana. Lemak sederhana terdapat asam lemak. Asam lemak ini adalah asam organik rantai hidrokarbon lurus yang pada suatu ujungnya memperjelas gugus karboksil COOH dan pada ujung lain gugus metil atau CH3. Asam lemak alami biasanya memperjelas rantai dengan atom karbon genap berkisar 4 hingga 22 karbon pada 6 atom kurang sedang 8 sampai 12 dan panjang sampai 20 atom. Lemak jenuh atau tidak jenuh. Yang jenuh ini rantai karbonnya mengikat semua hidrogen tak jenuh, lalu dia mengandung satu atau lebih ikatan rangkap. Setelah itu dibawa kembali tak jenuh tunggal dan 2 lebih sampai tak jenuh. Ganda lemak mengandung 10 karbon atau kurang jarang terdapat pada hewani, kecuali susu ada 10% karbon rendah, minyak nabati 8-10 karbon. Asam lemak esensial. Asam lemak yang harus ada di dalam diet umur atau memelihara kesehatan linoleat. Dalam 18:2 W-6. Linoleat arshahidonat. Arshahidonat bisa menjadi turunan linoleat, etikosaponeat atau EPA
30:5 W3 dan DHA atau dalam kurung docosahexaionat atau DHA dalam kurung 22:6 banding W3 tutup kurung, lalu menuju dari asam linoleat. Akibat kekurangan asam lemak esensial, eksema, dermatitis, gangguan saraf dan penglihatan. Saya jelaskan kembali. Akibat kekurangan lemak esensial ini dapat menyebabkan beberapa penyakit yang sedikit merugikan. Ada eksema, dermatitis, gangguan saraf, dan penglihatan. Dan dia juga bisa menghambat pertumbuhan bayi atau anak-anak. Terus bisa juga membuat kegagalan reproduksi, gangguan kulit, ginjal, serta hati. Kebutuhan lemak esensial 2% dari total energi ASI. Sementara ASI cukup 6-9%. Lemak netral. Trigliserida 98%, lemak dari minyak. Sifatnya semakin lemak tidak jenuh, lalu mencair, lemak jenuh, lalu kepadat. Lalu yang kedua ada reaksi salifikasi. Dari reaksi salifikasi ini dihidris menjadi alkali. Yang ketiga ada hidrogenasi atau penambahan hidrogen pada ikatan rangkap, lalu menjadi margarin atau shortening. Yang keempat ada proses ketengikan atau oksigennya terikat pada ikatan rangkap, menjadi peroksida aktif, lalu asam tajam dan bisa merangsang ke tenggorokan, lalu ke alkolein. Proses kerusakan ini dapat dihambat antioksidan yang mengandung vitamin E, dan C. Lecitin atau fosfolipid. Sumbernya ini dapat kita ambil dari telur, kacang kedelai, dan bahan-bahan makanan yang sudah diperkaya seperti margarin, coklat, salad, dressing, dan lain-lain. Ada pada setiap sel hidup, dibentuk di hati, trigliserida, tapi gugus fungsinya ketiga ditempati oleh gugus fosfat dan gugus basa yang mengandung nitrogen. Fosfolipid adalah polar dan nonpolar atau amfilitik yang bisa disebut juga dengan emulsifier dan bahan struktur sel efektif atau menarik bahan larut larut air dan larut lemak. Fosfolipida berperan sebagai sabun emulsi lemak mengembang dalam darah dan cairan tubuh sebagai pengangkut lipid. Sterol, senyawa yang memperkaya adalah struktur cincin kompleks steroid dengan berbagai variasi. Yang pertama ada sterol hewani, lalu dibawa menjadi kolesterol, khamir, dan dibawa kembali menjadi ergosterol, nabati, dan stirosterol. Fungsi kolesterol ini adalah untuk komponen sel otak dan saraf pembentuk steroid penting atau asam empedu, asam folat, hormon adrenal korteks, estrogen, androgen, serta progesteron, dan prekursor vitamin D. Lalu dari sisi negatifnya, jumlah lebih dalam kolesterol ini dapat membentuk endapan dinding pembuluh darah dan akan mengakibatkan penyempitan pada jantung koroner atau cerebrovaskuler. Klasifikasi lemak lain ini dia terdapat panjangnya itu sekitar 40-30 karbon. Nah, yang pertama itu ada rantai pendek dengan asam lemak itu kurang lebih 6 dari 6 karbon seperti asam butirat atau butter. Yang kedua ada rantai sedang atau MCT atau dalam kurung asam lemak 8-12 karbon pada lemak sintetik
dan minyak kelapa. Yang ketiga, rantai panjang asam lemak atau asam lemak itu 27 karbon. Umumnya 16 sampai 18 karbon pada lemak alami. Lemak berdasarkan ketidakjenuhannya. Lemak jenuh ini asam lemak yang terdiri dari rantai karbon yang mengikat semua hidrogen. Sementara lemak tak jenuh, lemak yang tidak jenuh ini tunggal. Asam lemaknya itu terdiri dari satu ikatan rangkap. Asam lemak omega 3 adalah alfa asam linoleat, mengimbangi asam arkidonat yang disebabkan peradangan teromisis, lalu membersihkan plasma lipoprotein, klimimikron dan VLDL. Fungsi lemak dalam makanan itu untuk memberikan rasa gurih, memberikan kualitas renyah, memberikan kandungan energi tinggi, dan memberikan rasa empuk. Lalu fungsi lemak dalam tubuh adalah cadangan energi, bantalan organ, melindungi tubuh dari hawa dingin atau memelihara suhu tubuh kita, menjadi pelumas, alat angkut vitamin larut lemak, dan menghemat protein pelarut fitokimia larut lemak atau karoteninoid dan lipogen. Dan untuk pencernaan, di mulut sel ludah yang dikeluarkan enzim lipase lingual, esofagus tak ada pencernaan, lambung lipase lingual dalam jumlah terbatas. Absorpsi lipida ke dalam aliran darah. Gliserol asam lemak pendek menengah diserap langsung ke dalam darah. Asam lemak rantai panjang ini terdapat monogliserida diubah menjadi trigliserida di dalam sel usus halus. Trigliserida kolesterol filosifid membentuk kilomikron masuk ke dalam limfa, kemudian ke dalam aliran darah. Lalu terdapat lipoprotein. Lipoprotein ini adalah alat ukur angkut lipida. Terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah klimikron, low density lipoprotein, very low density lipoprotein, high density lipoprotein atau HDL. Tiap jenis lipoprotein ini berbeda dalam ukuran, densitas, dan mengangkut berbagai jenis lipida dalam jumlah yang berbeda. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana tubuh memproses lemak. Sebagian besar pencernaan dimulai dari lambung, lalu ke gastrik lipases, terus lalu dibawa ke usus halus dan dibantu oleh empedu. Empedu jika selesai diserap kembali lalu dibawa ke hati, kolesterol akan membuat asam empedu. Lalu transportasi lemak di dalam darah dibawa ke lipoprotein atau kombinasi lemak dalam bentuk kloromikron. Peran lipoprotein itu dalam membawa lemak. Kilomikron ini mengangkut lipida masuk ke dalam tubuh. Terus lipoprotein ini dibuat di hati. Bila akan meninggalkan hati, trigliserida dipecah dan mengikat kolesterol atau LDL. LDL itu sirkulasi ke sel, LDL dibawa ke sirkulasi sel otot dan lain-lain. Dalam perjalanan ada perusak yang menempel di pembuluh darah, lalu dibawa ke plagel dan menyumbat. HDL ini mengambil kolesterol dan fosfolipid yang ada di pembuluh darah ke hati diolah. Nilai normal LDL ini di bawah 160 mg per 100 mg per 100 ml, HDL-nya 35 sampai 45 mg per 100 ml. Lalu kita lanjut ke metabolisme lemak. Lemak disimpan di JRG adiposa. Lalu enzim lipasenya ini akan memecah trigliserida dan dibawa ke gliserol dan asam lemak ke pembuluh darah dan dibakar dan menghasilkan energi CO2 dan H2O. Lemak tubuh tak dapat dihidrolisis secara sempurna dan tanpa kehadiran karbohidrat. Tubuh disimpan lemak sampai dengan tak terhingga.
tapi tak sepenuhnya dapat menggantikan CHO sebagai sumber energi otak, sistem saraf sel darah merah, dan membutuhkan glukosa sebagai sumber energi. Hubungan lemak dan kesehatan. Jika lemak berlebihan akan menyebabkan jantung koroner. Berlebihan dapat menyebabkan kanker payudara dan kolon. Asam lemak omega 3 itu baik untuk kesehatan. Asam lemak tak jenuh menjadi kanker, kekurangan lemak, sakit kulit, kurus, dan lain-lain. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, saya minta maaf. Terima kasih dan selamat siang.